Perkenalkan, nama saya Ropini dari kelas A3 Manajemen Pagi, NIM 18104166680. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS mata kuliah Perilaku Konsumen. Soal yang pertama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau customer behavior menurut 3 ahli? Jawabannya, menurut ahli yang pertama, menurut Hasan, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok membeli, menggunakan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut ahli yang kedua, menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang dan jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut ahli yang ketiga, menurut Sunyoto adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan tersebut. Selanjutnya soal nomor 2. Apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya? Misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik. Jawabannya, hubungan adalah mempelajari perilaku kita bisa mengetahui psikologis orang lain dalam membelanjakan uangnya, meliputi sosiologi atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyang, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Soal nomor 3. Sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen. Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, perspektif eferensial adalah bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Soal nomor 4. Sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Tahap-tahapnya adalah yang pertama pengenalan masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga tahapan evaluasi, yang keempat keputusan membeli, yang kelima perilaku purna pembelian. Soal nomor 5, bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Jawabannya, proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Jawabannya, afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah
konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada hal mereka yang pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk, respon efektif dan yang tepat berupa baik atau tidak baik, dan bervariasi terhadap intensitas. Nomor 8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung oleh jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Jawabannya adalah katalog dapat mempengaruhi konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk yang akan Anda beli dan bagaimana proses pengambilan keputusan oleh Anda. Jawabannya, pengambilan keputusan adalah melihat mutu atau kualitas barang tersebut yang dimulai dari harga barang, tanggal kadaluarsanya, kelebihan itu apa saja, karena setiap membeli barang sebelum memutuskan sebuah barang pasti dalam prosesnya berpikir untuk membanding-bandingkan antar kedua merek dengan merek yang sama, dan tanda kutip kita mencari tahu apa manfaat, kelebihan, kegunaan, dan efek sampingnya. Nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaringan sosial tersebut? Jawabannya adalah, menurut saya adalah postingan harus memiliki tujuan yang jelas, seperti mempromosikan kelebihan dari layanan atau jasa produk. Nomor 11, judul video A dan B di atas. Jawaban judul video A adalah drama perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Judul video B adalah perilaku konsumen. Jawaban nomor 11 bagian B, siapa pembicara dalam video A dan B? Dalam video A, pembicaranya itu tidak tertera dan mereka pun tidak ada perkenalan diri terlebih dahulu. Dalam video B, pembicaranya adalah Nurul Ramadanti. Jawaban bagian C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Faktor budaya itu berdampak luas dan terdalam perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, sosial konsumen. Jadi budaya itu penentu yang mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor budaya ini ada nilai-nilai adat istiadat kebudayaan yang menentukan kebutuhan, preferensi, perilaku seseorang secara keseluruhan, seperti anak yang tumbuh akan memperoleh seperangkat nilai. Faktor sosial mempengaruhi keputusan pembelian secara umum dari orang dari kelas yang sama, memiliki minat, nilai, perilaku yang sama. Masyarakat kita umumnya yang diklasifikasikan 3 kelas: kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah, untuk kelas yang berbeda. Yang ketiga, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Proses pembelian, kepribadian, bawaan psikologis yang berbeda dan konsisten dan bertahan lama digambarkan dengan kepercayaan diri. Faktor psikologis adalah mempelajari perilaku yang kita bisa mengetahui psikologis orang dalam menjalankan uangnya. Jawaban nomor 11 bagian D, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jawabannya, konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi menghabiskan nilai guna suatu barang, jasa. Tujuan dari konsumsi itu sendiri memenuhi kebutuhan oleh keputusan semaksimal mungkin
atas penggunaan barang dan jasa. Perilaku konsumen melakukan pencarian pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang mereka terapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: yang pertama, pendapatan. Jika pendapatan itu menurun, maka jasa juga akan berkurang. Yang kedua, selera. Selera konsumen bersifat subjektif, di mana itu tergantung pada penilaian terhadap barang tersebut. Yang ketiga, status sosial, di mana perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan seperti keluarga, peran sosial dari konsumen tersebut. Yang ketiga, status sosial, di mana perilaku dapat mempengaruhi faktor-faktor acuan seperti kelompok, keluarga, peran sosial, dan konsumen tersebut. Yang keempat, gaya hidup. Keputusan seseorang pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, usia pribadi, siklus pribadi, atau kondisi ekonomi. Gaya hidup seperti diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, atau opini hidup. Yang kelima, sosial. Yang keenam, harga barang. Apabila harga tinggi, maka kegiatan konsumsi menurun. Karena apa? Karena tidak semua barang itu bisa dibeli. Yang ketujuh, jumlah penduduk, di mana apabila penduduk tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsinya. Yang kedelapan, dugaan masyarakat adanya perubahan harga. Maksudnya adalah dugaan masyarakat jika di masa depan itu mahal, maka orang akan mempersiapkan uang mereka untuk membeli barang tersebut. Nomor 11 bagian E. Apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan B tersebut? Yang saya dapat adalah, dari kedua video tersebut saya bisa memahami bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dalam perilaku konsumen dan dapat menilai suatu keputusan dipengaruhi oleh perilaku, pencarian faktor sosial. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.